Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang sistem pembibitan ya teman-teman sekalian. Nah, banyak sekali yang bertanya, modal entok itu besar atau enggak kalau kita ingin beternak entok skala rumahan saja. Nah, menurut pendapat saya, ini akan saya jelaskan dengan modal lebih kurang Rp580.000 kita sudah mendapatkan 5 ekor indukan dan juga 1 ekor pejantan. Nah, untuk di tempat saya teman-teman sekalian, maksudnya Rp580.000 itu indukan di tempat saya itu harganya Rp80.000 per ekornya. Rp80.000 untuk indukan, basor itu Rp180.000. Nah, tinggal teman-teman sekalian penyesuaian saja. Di daerah teman-teman sekalian, apakah lebih tinggi harga indukan atau apakah malah lebih murah? Apakah bisa dapat Rp60.000 ataupun dapat Rp70.000, ataupun juga basornya bisa dapat Rp150.000 atau di bawah Rp150.000? Tinggal kita penyesuaian saja tergantung daerah, karena di setiap daerah harganya berbeda-beda. Nah, ini saya buat khususnya di daerah saya saja. Nah, untuk Rp180.000 itu indukan sudah siap bertelur, sudah pernah bertelur juga, dan juga sudah pernah membesarkan anakan sampai dengan besar. Itu sangat saya anjurkan membeli indukan yang sudah pernah bertelur sampai dengan menetaskan telur entok. Berarti indukannya sudah lulus seleksi. Nah, seleksi selanjutnya indukan ini teman-teman sekalian jika ingin membeli dan juga ingin mencontoh konsep saya kali ini itu ya, indukannya memang harus tetap sama ya, harus memiliki kriteria tertentu. Kalau di tempat saya itu memang bobot badan, postur badan itu menjadi salah satu kunci untuk diternakan. Nah, untuk indukan biasa saya ambil itu di bobot paling rendah 1,8 1,9, standarnya itu 2 kg baru saya breeding, baru saya beli. Awal mula seperti itu. Nah, postur badan bagus, parunya panjang, lebar, dan tidak pendek. Itu mengartikan dia indukannya masih sehat, genetikanya masih terjaga. Biasanya yang kuntet, yang kecil, yang kadang ada cacat di sayap itu biasanya inbreeding teman-teman sekalian, perkawinan sedara antara ibu ke anak lagi. Jadi kita harus mengganti basor di kandang kita itu lebih kurang 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Kalau tempat saya itu 2 tahun sekali pasti ganti, untuk menjaga genetika indukan dan juga basor tersebut agar tidak perkawinan sedara. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, untuk mensiasati indukan kita agar anakannya nantinya terus menerus menghasilkan kualitas yang sangat baik. Nah, untuk basor saya biasa mengambil di harga Rp180.000. Itu di kandang saya jual biasanya seperti itu teman-teman sekalian. Bisa teman-teman sekalian dapat 150, bahkan di bawah Rp150.000, tergantung daerahnya. Tinggal kita menyesuaikan saja tergantung tempatnya teman-teman sekalian, berapa harga pasaran entok di daerah teman-teman. Nah, untuk basor juga saya biasa melakukan observasi dahulu atau melakukan pengamatan dahulu sebelum membeli sang pejantan untuk dipelihara di kandang. Saya perhatikan birahi kawinnya bagus atau tidak. Yang pertama, itu yang paling utama. Dia mengejar-ngejar indukan atau tidak. Tidak apa-apa kita lama, kita setengah jam beli di tempat orang kan tidak apa-apa. Kita lakukan observasi, kita lakukan pengamatan dahulu. Nah, setelah itu kita timbang basornya. Biasanya basor standar itu khususnya lokal bobotnya itu 28, 29 sampai dengan 3 kg lebih itu bobotnya untuk lokal. Nah, dan juga pilihlah usia yang di atas 10 bulan. Biasanya saya menggunakan basor itu untuk kawin tuh di usia 11 bulan sampai dengan 1 tahun lebih. Itu sudah sangat layak sekali dan usianya sangat produktif untuk kita ambil genetika anakannya nantinya. Nah, setelah bobot badan maka kita harus melihat postur badan. Postur badan wajib besar, panjang, paruh tetap sama seperti pemilihan indukan. Dia diwajibkan paruhnya panjang dan lebar. Nah, setelah semua terpenuhi, baru kita satukan indukan dan basor ini setelah kita lakukan karantina lebih kurang 1 minggu di kandang yang baru. Nah, di kandang yang baru kita karantina, tidak boleh disatukan antara pejantan dan indukan, boleh disatukan, yang penting beda kandang. Nah, itu tujuannya agar indukan tadi melakukan adaptasi dengan pakan yang baru, basornya juga melakukan adaptasi dengan pakan yang baru.
Nah, pakan yang baru usahakan dicampur dengan sedikit pakan bebek petelur agar proses bertelur akan cepat nantinya. Nah, setelah 1 minggu lalu kita campurkan indukan dan basor. Nah, setelah kita campurkan, itu biasakan membuat petarangan 5 langsung sesuai populasi indukan yang ada di kandang. Nah, jadi dalam jangka waktu 1 bulan itu biasanya menghasilkan 15 butir. Kita buat saja per indukan itu menetaskan hanya 12 butir, hanya 12 ekor anakan entok. Jadi kita buat 3 ekor lainnya itu gugur teman-teman sekalian. Jadi gugur. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan itu proses bertelur, mengeram sampai dengan menetaskan telur entok itu biasanya kita menghabiskan waktu 2 bulan. Jadi 12 ekor dikali 5 ekor indukan kita sudah menghasilkan 60 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Jadi modalnya hanya Rp580.000 di awal. Nah, untuk pakan teman-teman sekalian bisa cek video saya sebelumnya agar sahabat peternak entok bisa paham pakan yang saya gunakan murah meriah tapi dengan kualitas yang sangat cukup bagus untuk dijadikan pakan indukan, dan juga kita bisa menghemat kos biaya pakan sehari-hari. Nah, jadi sangat mudah ya teman-teman sekalian untuk peternak entok, khususnya sistem pembibitan. Sistem pembibitan murah meriah dan juga sistem rumahan. Jadi pelihara hanya kecil-kecilan saja, tapi untungnya ataupun hasilnya sudah cukup lumayan karena periode pertama saja kita sudah bisa menghasilkan 60 ekor anakan entok. Bisa kita jual untuk balik modal indukan tadi di harga 10.000 aja. Kita buat 10.000 dikali tadi ada berapa ekor, ada 60 ekor, udah dapat 600.000 dengan modal 580. Nah, hitung-hitung saja biaya pakan masih kita tanggung. Jadi sudah bisa balik modal ya teman-teman sekalian dari periode pertama, ataupun bisa kita besarkan. Kalau kita besarkan itu hasilnya dapat lebih maksimal lagi, karena jika kita besarkan sampai dengan usia 3 bulan itu harganya sudah cukup bagus. Mau itu hitung per kilo ataupun per ekor. Per kilo biasa di harga sekarang ini, apalagi mau mendekati lebaran ini, 50.000, 55 sampai dengan 60.000 rupiah maksimal harga basor ya teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu lagi dalam peternak entok. Jika memang masih sulit untuk mendapatkan bibit, japri saja WhatsApp saya karena sudah banyak sekali yang memesan. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.